Nah, ini akidah semacam ini, saudara, kita sering dilecehkan, diremehkan, diolok-olok oleh kaum Wahabi. Dibilang nih Asy'ari ini lucu. Masa ada sifat kalam tapi nggak ada huruf, nggak ada suara. Sebetulnya ngebantahnya gampang, saudara. Anda duduk saja diam, perhatikan dalam pikiran Anda, perhatikan dalam jiwa Anda, atau Anda bicara apa saja dalam hati Anda. Saya tanya, ada hurufnya gak? Ada suaranya gak? Tapi Anda pahami gak? Itu contoh. Ada kalam dalam diri kita, kadang-kadang jiwa kita bicara, akal pikiran kita bicara, nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya, tapi mafhum, kita paham. Coba bicara apa aja lah hari ini di dalam hati, simpen dalam hati, ngomong apa kek, saudara, kuping kita nggak ngedenger itu. Nah, jangan lupa tuh artinya. Islamic Brotherhood Television. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita buka kitab Manahiknya. Kitab Manahik kita sudah sampai di halaman 86. Sekarang yang nomor 3. Jadi kemarin atau pada pelajaran yang lalu maksudnya, kita sudah sama-sama membahas soal sedikit perbedaan antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah di dalam beberapa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, mari kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radiyallahu ta'ala ankum. Thalithan, sifatu masmu'iyati kalamillahi azza wa jal. Jadi di sini yang ada lagi perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah sifat masmu'iyati kalam. Maksudnya kalam Allah itu didengar atau tidak didengar oleh telinga manusia. Didengar atau tidak didengar. Laqad ittafaqal Maturidi wal Asy'ari ala anna Allah azza wa jal muttasifun bi sifatil kalam. Wattafaqa aidan Al-Maturidi wal Asy'ari ala anna kalam Allahi azza wa jal bila hurufin wala aswatin fahadha min usuli madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Di sini disebutkan bahwa Maturidi, Asy'ari sepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala muttasifun bisifatil kalam. Jadi soal sifat kalamnya Allah tidak ada perbedaan antara Asy'ari dan Maturidi. Sama, sepakat bahwa kalam salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat. Nah, yaitu sifatun qaimatun azaliyatun bidzatillahi Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka juga sepakat, Asy'ari dan Maturidi, bahwa sifat kalam Allah itu bila hurufin wala aswat. Jadi tidak ada huruf dan tidak ada suara. Nah, ini akidah semacam ini, saudara, kita sering dilecehkan, diremehkan, diolok-olok oleh kaum Wahabi. Dibilang nih Asy'ari ini lucu. Masa ada sifat kalam tapi nggak ada huruf, nggak ada suara. Sebetulnya ngebantahnya gampang, saudara. Anda duduk saja diam, perhatikan dalam pikiran Anda, perhatikan dalam jiwa Anda, atau Anda bicara apa saja dalam hati Anda. Saya tanya, ada hurufnya gak? Ada suaranya gak? Tapi Anda pahami gak? Itu contoh. Ada kalam dalam diri kita, kadang-kadang jiwa kita bicara, akal pikiran kita bicara, nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya, tapi mafhum, kita paham. Coba
bicara apa aja lah hari ini di dalam hati, simpan dalam hati. Ngomong apa ke? Saudara, kuping kita nggak ngedenger itu. Nah, jangan lupa tuh, artinya kalau untuk kita saja yang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala bisa menghasilkan suatu percakapan dalam hati kita, dalam benak kita tanpa suara dan tanpa huruf, apalagi Allah yang maha suci dan maha tinggi serta mulia. Nah, jadi ini bukan buat bahan tertawaan. Mereka sering mentertawakan, gimana itu kalam tanpa huruf, tanpa aswat, ya ikhwan. Padahal yang ngomong itu sendiri kalau lagi diam bicara dalam hatinya, dia menghasilkan perkataan tanpa huruf dan tanpa suara. Tapi dia paham apa yang dikatakan dalam dirinya, saudara. Sesuatu yang dipahami. Nah, baiklah. Kita lanjutkan di sini. Mari kita lihat. Makanya di sini disebutkan Maturidiyah dan Asy'ariyah sepakat. Allah punya sifat kalam, sepakat. Kalamnya Allah ini bila hurufin wala aswat, sepakat, saudara. Dan ini merupakan bagian daripada usul Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan semua madhab akidah yang ada di dalamnya, Maturidiyah, Asy'ariyah, bahwa hal soal kalam Allah bila hurufin wala aswatin merupakan kesepakatan mereka. Lakinnahuma, akan tetapi Asy'ariyah dan Maturidiyah ikhtalafa fi kaunil kalam masmu'an au ghair masmu'in. Akan tetapi Maturidi dan Asy'ari berbeda pada persoalan apakah kalam Allah itu masmu' au ghair masmu'. Saudara, masmu' ghair masmu' di sini maksudnya kedengaran telinga kita nih. Saudara. Nah, apakah wahyu Allah itu yang diberikan kepada para nabi, para rasul itu masmu', saudara, li makhlukin. Kedengeran gak nih? Sama makhluk, saudara. Nah, di sini Asy'ari dan Maturidi berbeda pendapat. Mari kita lihat faqal al-Maturidi. Nah, jadi al-Maturidiyah berpendapat, mereka mengatakan inna kalam Allah azza wa jalla laisa bimasmu'in. Jadi sesungguhnya kalam Allah itu tidak didengar. Wa innamal masmu' ad-dalu alaih. Sesungguhnya yang didengar itu adalah ad-dalu alaih. Nah, jadi isinya, kandungannya yang menunjukkan kepada kalam itu saudara yang terdengar. Jadi yang didengar oleh para nabi, para rasul, saudara, bukan seperti ucapan manusia ke manusia ya, yang masuk lewat telinga, tapi sesuatu yang masuk ke dalam jiwa mereka, saudara. Jadi nggak membutuhkan pendengaran melalui alat pendengaran yang namanya telinga, saudara. Nah, itu kalangan Maturidi. Nah, sekarang mari kita lihat. Wa qala al-Asy'ari. Adapun kalangan Asy'ariyah berpendapat inna kalam Allah masmu'un kama huwal masyhur min hikayati Musa. Nah, jadi menurut Asy'ariyah bahwa kalam Allah itu didengar, terdengar sebagaimana riwayat tentang kalam Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, saudara. Wa min hadzal khilaf, nah dari perbedaan ini, perbedaan yang terjadi antara Maturidiyah Asy'ariyah, ja'al ulama'u bi aqwalihim fi. Maka di sana kita dapatkan, saudara, pendapat-pendapat berbagai ulama tentang persoalan ini. Minhum, di antaranya qala Ibnu Fawrad yang wafat tahun 406 Hijriah tentang kalam Allah, al-masmu'u inda qira'atil qari syai'an. Sautul qari wa kalam Allah Ta'ala. Jadi dikatakan oleh Ibnu Farrokh, saudara, bahwa yang terdengar pada saat pembacaan qari, waktu membacakan tilawatil Quran, yang terdengar adalah pertama sautul qari, suaranya si qari yang membaca Al-Quran. Dan yang kedua yang terdengar adalah kalam Allah, karena dia sedang membaca kalam Allah. Nah, kemudian waqala al-Qadi al-Baqillani yang wafat tahun 402 Hijriah. Beliau mengatakan kalam Allah ghairu masmu'in 'alal 'adatil jariyah. Jadi kalam Allah itu tidak terdengar seperti kebiasaan yang ada. Nah, seperti kebiasaan yang ada kan, yang namanya terdengar itu ya lewat telinga kita. Kita dengar ada suara, kita dengar. Itu al-adah, saudara.
Walakin akan tetapi yajuzu an yusmi Allahu ta'ala man sya'a min khalqihi. Akan tetapi bisa saja, jaiz, mungkin Allah memperdengarkan saudara orang-orang yang dikehendakinya daripada ciptaannya ala khilafi qiyasil adah, yang berbeda daripada adat kebiasaan. Itu hak Allah. Allah mampu. Kalau Allah ingin membuat itu terdengar, kan bisa saja ya ikhwan. Dan itu menurut daripada Imam Baqillani, saudara, jaiz. Sesuatu yang bisa terjadi, saudara. Tapi tetap di sini dikatakan min ghairi wasitatil huruf was-shaut. Tanpa perlu ada perantara daripada huruf dan suara. Tadi sudah saya katakan, kalau kata pikiran jiwa kita saja bisa terdengar dalam diri kita tanpa huruf dan suara, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk memperdengarkan kepada hambanya langsung ke dalam relung hatinya, jiwanya, sanubarinya, kalamnya, tanpa membutuhkan daripada huruf dan suara. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Baqillani. Kemudian yang berikutnya, waqala Abu Ishaq Al-Isfirayini yang wafat tahun 418 Hijriah. Beliau mengatakan, inna kalam Allah Ta'ala masmu'un aslan. Sesungguhnya kalam Allah itu pada dasarnya adalah masmu', yaitu terdengar, saudara. Nah, baiklah. Di sini kita bukan ingin membahas mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang lemah, bagaimana tentang hujahnya Maturidi atau hujahnya Asy'ariyah. Bukan itu, saudara. Yang ingin kita ambil kesimpulan di sini, wa ala kulli hal innal khilafa waqi'un laisa fi nafsil kalam. Jadi sesungguhnya perbedaan pendapat yang ada bukan pada sifat pokok kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua sepakat Allah, saudara, punya sifat kalam. Bahkan sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kalam Allah bila huruf wala aswat. Nah, tapi soal masmu'iyahnya itu kedengaran atau tidak, itu bukan nafsul kalam. Bal fi nisbati amrin lahu. Yaitu ta'alluqun bil makhluqatu ilaih. Akan tetapi yang dikhilafkan adalah sesuatu bukan kalamullahnya. Akan tetapi yang dikhilafkan soal makhluk menerima kalamullah itu, saudara. Si makhluk mendengarnya bagaimana? Apakah mendengarnya dengan telinga atau mendengarnya dengan jiwa? Jadi yang dikhilafkan bukan sifat kalamullahnya. Yang dikhilafkan justru sifat mendengarnya manusia, saudara. Nah, itu bukan lubul masalah. Nah, itu bukan lubul akidah, saudara. Wa huwa kaunuhum yasma'unahu aula. Jadi soal ini manusia ngedengar apa enggak? Saudara, ngedengar dengan telinganya atau ada cara lain? Nah, di situ. Fahada min furu'iddin laisa min usuliddin. Dan ini merupakan bagian daripada furu'uddin, bukan usuluddin. Ya, ini bagian dari akidah, tapi furu'ul akidah, bukan usulul akidah. Nah, makanya beberapa waktu yang lalu dalam pengajian yang lalu kita sudah sampaikan tidak ada perbedaan usul antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang ada adalah perbedaan furu'. Nah, adapun kemarin kita sebutkan ada ulama-ulama menyebut itu perbedaan usul, maksudnya perbedaan akidah, bukan perbedaan usuluddin, saudara. Karena banyak ulama menarasikan atau banyak ulama mengidentikan usul itu akidah, akidah itu usul. Jadi kadang-kadang kalau ada ulama-ulama dulu mengatakan ini bagian usul, maksudnya bisa dua, bisa maksudnya usuluddin, bisa maksudnya akidah, saudara. Nah, jadi kalau dikatakan Asy'ari dan Maturidi ada perbedaan dalam usul, maksudnya usul dengan makna akidah, bukan usul dalam makna usuluddin. Karena dalam usuluddin nggak ada perbedaan antara Asy'ari dan Maturidi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan pada madras kali ini berkenaan dengan beberapa sifat yang diperselisihkan antara Asy'ari dan Maturidiyah. Tapi ala kulli hal, Asy'ariyah dan Maturidiyah, saudara, mundu qadim zaman semua sepakat mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua nahya ala aqidati ahli sunnah wal jamaah wa namut alaiha, amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas ya? Itu kemarin sudah kita sampaikan dengan
panjang lebar. Nah, sebagai penutup, perhatikan. Coba Hanif ada spidol. Cuman sekedar mengingatkan ya kawan, supaya jangan salah paham. Bainan nakli wal akli. Perhatikan ya kawan. Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah bainal nakli wal akli. Coba ininya mana tutup. Tutupnya. Supaya enggak ya ini dia. Bagi kalangan Mu'tazilah, catat, bagi kalangan Mu'tazilah, saya mulai di sini Al-Mu'tazilah. Saudara, wujub wajib takdimil akli ala nakli. Saudara, itlaqan. Jadi orang Mu'tazilah berprinsip wajib mengedepankan akal daripada dalil-dalil nakli mutlakon. Dalam soal apa aja, dalam kondisi bagaimana saja. Nah, makanya jangan kaget kalau kaum Mu'tazilah, saudara, ada hal-hal yang dianggap tidak masuk di akal mereka. Walaupun ada hadis sahihnya, saudara, kadang-kadang mereka tolak. Nah, jadi jangan kaget karena mereka punya prinsip wujub takdimil akli alan nakli. Nah, kemudian para pengikut Ibn Taimiyah, saudara. Kebalikannya. Wujub takdimin nakli alal akli itlaqan. Kalau Ibn Taimiyah dan pengikutnya kebalikan dari Mu'tazilah. Wajib mengedepankan dalil nakli atas dalil akli secara mutlak. Pokoknya kalau nakli udah begitu ya udah. Saudara, nggak usah pakai logika-logika lagi, nggak usah pakai dipikirin lagi, saudara. Makanya mereka mati-matian menolak takwil. Jadi pada saat mereka baca Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Ya sudah. Allah yang sebut tangan, naklinya tangan, ya tangan. Nggak usah pakai ditakwil. Karena takwil bagi mereka itu logika. Bagi mereka, saudara. Jadi mereka tolak itu. Jadi mereka bilang, isbatul yadillah. Jadi Allah itu punya tangan. Walaupun mereka tambahkan, tangannya tidak seperti tangan kita. Tapi mereka punya keyakinan Allah itu punya tangan. Alasannya nih. Takdimin nakli alal akli. Nah, sedangkan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah difitnah oleh pengikut Ibn Taimiyah sebagai mazhab yang ngikut Mu'tazilah dalam konteks ini. Saudara, nah mereka mengutip ucapan-ucapan Al-Imamur Razi, saudara, persoalan akli dan nakli, itu mereka jadikan dalil seolah-olah Asy'ari itu Mu'tazilah sama. Mengedepankan nakli daripada mengedepankan akli daripada nakli. Yang betul, saudara, Al-Mu'tazilah dan Maturidiyah ini kaum wasatiyah, pertengahan. Pada saat ada dalil yang qat'iyatul tsubut wa qat'iyatud dilalah. Nah, kita pernah belajar waktu itu. Jadi subutnya qat'i, dilalahnya juga qat'iyah, saudara. Maka sepakat Asy'ariyah Maturidiyah yaitu takdimin nakli alal akli. Sepakat kalau qat'iyatu subut dan qat'iyatu dilalah, saudara. Tapi kalau ada dzanniyatu subut atau dia
bukan qat'iyatu subut, bukan qat'iyatu dilalah. Ada salah satunya yang zonni, saudara. Apalagi dua-duanya yang zonni. Maka prinsip Asy'ariyah dan Maturidiyah, lihat dulu. Bisa diurai gak sama akal? Kalau bisa diurai, tetap takdimun nakli alal akli. Tapi kalau nggak bisa diurai dengan akal, baru takdimul akli alan nakli. Seperti tadi, yadullah fauqa aidihim. Saudara, ini memang kita lihat qat'iyatus subut Al-Quran, saudara. Tapi maknanya aliyat di sini, saudara, dzonniyatud dilalah. Ini kan berdebat nih, maknanya apa ayat di sini, saudara? Nah, karena dia dzonni, lihat dulu, saudara, bisa diurai gak makal? Allah punya tangan, bisa diurai makal? Nggak bisa, saudara. Kalau udah nggak bisa diurai dengan akal, saudara, maka di sini menggunakan Asy'ariyah takdimul akli alan nakli. Oh, nggak bisa. Kalau diartikan tangan, nanti orang berpikir Allah punya tangan. Itu namanya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu namanya tajsim, menjasmanikan Allah dalam bentuk. Nggak bisa. Ini secara logika berbahaya, saudara. Maka akli didahulukan dari nakli. Makanya takwil masuk, saudara. Kira-kira jelas ya? Nah, itu ini secara umum aja nih kita bicara. Ini kalau bicara soal ini secara mendalam ngejelimet ya, kawan. Ini bidang ilmu kalam. Ini bidangnya falasifah, saudara. Kalau udah bicara mendalam, saya sendiri nggak banyak paham. Kalau sudah pembicaraannya langsung ke materi-materi yang begitu dalam ilmu akidah. Karena saya tidak bertakhasus dalam ilmu itu, saudara. Tapi secara umum, konsep, metode, beginilah. Jadi Asy'ari jangan dituduh secara mutlak takdimul akli ala nakli. Enggak. Asy'ari ini wasatan. Ada saatnya takdimun nakli alal akli, ada saatnya takdimul akli ala nakli, saudara. Tergantung persoalannya, tergantung kekuatan dalilnya, tergantung bagaimana akal pemikiran, yaitu mempertimbangkan pada dalil-dalil yang ada, dan seterusnya. Itulah prinsip daripada mazhab Asy'ari. Makanya hati-hati kalau baca medsos. Di medsos itu banyak dimuat Asy'ari itu takdimul akli ala nakli, saudara. Di medsos itu yang dibuat. Dihajar terus, saudara. Enggak. Asy'ari ada tempatnya takdimul akli ala nakli, ada tempatnya takdimul nakli alal akli. Yang jelas, saudara, kalau dalil qat'i subutnya dan qat'i dilalahnya yang merupakan bagian qawati'uddin atau bagian usuluddin, saudara, madhab Asy'ari dan Maturidi sepakat takdimun nakli alal akli. Nah, itu aja sebagai tambahan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Baik, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup.